Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa. Wassalatu wassalamu ala rasulina Nabiyil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi zawil huda wat tuqa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul aliyyul azim. Para pemirsa, saudara-saudarun, saudara luntuan memandum, pat menteng drone berdomisili. Semoga sabi-sabi dalam lindung Allah Subhanahu wa taala dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, iaitu berupa kekuatan, kemampuan untuk mampu menghasilkan taat, untuk mampu tak berlaku taat di antaranya tanya tengah tamu sifat dengan siam dan tanya gekun dengan saim, orang yang tengah berpuasa. Tanpa bimbingan, tanpa tolong Allah Subhanahu wa taala, tanpa dibantu oleh Allah, tentu taatnya mampu tak berlaku. Maka li Syekh Khatib Syirbaini dalam mukadimah kitab Mughni al-Muhtaj, dalam juz yang pertama tentunya dalam mukadimah, nekun bahawa lamma kana taufiqu syai'un azim, manakala nakah taufik adalah merupakan sesuatu perkara yang mahal, yang raya terhad harga. Niscaya Allah tidak menyebutkan taufik dalam Al-Quran, melainkan hanya fi salasati mawadhi', hanya ba'al heboh tempat dalam Al-Quran, di antaranya dalam surat An-Nisa dan dalam surat Hud. Wa ma taufiqi illa billah, dan hana yang mampu bi taufik kelun melainkan Allah. Dalam mengomentari putar yang dimaksud taufik, dalam catatan kaki yang dalam kitab Syarah Al-Mahali masih juz yang pertama, taufik adalah berupa nepijit oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan kemampuan, yang dengan kekuatan dan kemampuannya li hamba mampu menghasilkan taat. Pubut pu yang nayu oleh Allah Subhanahu wa taala dan mampu untuk ditinggalkan pu yang diperintahkan oleh syariat untuk ditinggalkan. Jamaah kajian rahimakumullah, sambil taprih wate azan, sambil taprih wate azan zuhur untuk wilayah Jakarta Barat, 20 minitnya ka kena bang, kebetulan lung manteng di Jakarta Barat, 20 minit sekolong bang, sambil taduk-duk santai mengisi waktu-waktu Ramadan agar bermanfaat. Ada beberapa perkara, padum-padum perkara yang ingin lung berbagi dengan dron mandum, tidak bersifat menggurui, tapi hanya sekadar bertukar-tukar pendapat ataupun saling sharing lah. Dalam salah sebuah kitab, dalam Minhajul Abidin Imam Al-Ghazali, wana satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa pada suatu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nekun ba permohna Aisyah, ya Aisyah, adimi qar'a babil jannah, wahai Aisyah, ketuklah selalu, wahai Aisyah, tak ketuk sabi-sabi li kata akan pintu syurga. Aisyah yang merasa iskal, yang kurang mufhum kiban maksud Nabi giu tok-tok pintu syurga, karena sama-sama ada depu syurga adalah merupakan satu tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa taman-taman yang sempurna, tempat balasan Allah yang merupakan darul jaza, nanggro balasan di syurga. Sedangkan
geyu tok-tok pintu syurga pun oleh Nabi ketika matang udik dalam dunia. Adimi qar'a babil jannah. Tak tok-tok sabi dia kata hai Aisyah akan pintu syurga. Karena merasa pun kurang faham bagaimana maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Aisyah pun bertanya, "Kaifa adimi qar'a babil jannah ya Rasulullah?" Kiban cara lung tok-tok sabi-sabi pintu syurga wahai Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, akhirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nekun bahawa bilju iaitu dengan jalan berlapar-laparlah. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya berpuasa. Apa kain puasa adalah merupakan salah satu sarana atau wasilah yang dengan puasanya bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Keterangan Imam Ghazalinya jelas dan didukung oleh hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan bisa takalan dalam catatan kaki daripada ataupun syarah daripada kitab Sahih Bukhari, di antaranya yang disyarah oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika ditafsirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi lis-shaim farhatan, untuk orang yang berpuasa gebil Allah Subhanahu wa taala farhatan, ataupun dua buah kesenangan atau dua buah kebahagiaan. Yang pertama adalah ketika berbuka fitrihi, ketika berbuka bisa dalam dua buah penafsiran, baik berbuka dalam artian teruk wate buka bengah tatun draw daripada mengerjakan barang itu betul puasa, dan wate teruk tenggelamnya matahari idza tahaqqaqa ghurub syams, apabila pasti kailu matahari maka katanya bak watenya berbuka. Ketika itulah sebagai orang yang beriman, karena kau mampu tak laksanakan khitab Allah, kau mampu tak laksanakan ma'murat, karena kau ngentulung Allah, kau mampu tak lakukan pu yang senang li Allah, pu yang geyu li Allah, bahawa yang datanglah satu kebahagiaan batin luar biasa, terasa alhamdulillah senang tak hati karena mampu tak kerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nyo bentuk penafsiran yang pertama tentang kebahagiaan yang pertama, iaitu ketika berbuka. Berbuka dalam konteks yang kedua adalah fitrihinya dalam konteks berhari raya. Senang tanya wate katuh huru raya. Sehingga kebahagiaannya untuk you ekspresikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran yang mulia, walitukabbirullaha ala ma hadakum la'alakum tashkurun walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah mereka bertakbir kepada Allah bahawa kabeh puasa wujud ekspresi kesenangan you berzikir ataupun you bertakbir sama persis lagi ketika kabeh terpebut manasik haji juga you berzikir, ekspresi kebahagiaan kerana mampu buat ibadah dengan jalan berzikir. Kan lagi yang berlaku oleh ulur yang menyino tet lilin, tet marcun dan macam sebagainya, ini adalah merupakan pergeseran nilai-nilai akidah, pergeseran nilai-nilai agama, sebagaimana yang kali ini pegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna alladhi sanana alladhi la tattabi'anna sanana alladhina min qablikum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in hatta law salaku hujra dhab la salaktumuh. Tabah masa tema kepada Nabi, gata-gatanya umat long akan tak ikut, tak serta kan dalam konteks akidah, kan dalam bidang agama, tapi dalam bermuamalah, dalam hubungan-hubungan yang lain. La tattabi'anna sanana alladzina min qablikum, cara udip, kebiasaan, budaya, nilai-nilai kehidupan, cara berpolitik, cara berfikir dan macam sebagainya akan kata serta alladzina min qablikum, urung-urung segolong kata. Hatta law salak shibran bi shibrin, baik selangkah demi selangkah, dira'an bi dira'in, sabah demi sabah, hatta law salaku hujra dhab, sampai-sampai terkedi awaknya hitam dalam umpung dhab. Dhab adalah kok-kokbun bahasa Aceh, kan meruah, karena beda antara dhab dengan meruah. Meruah hanya pajuh, dhab je pajuh, dan sisi perbezaan dari segi putai pajuh, apa yang mereka konsumsi sebagai makanan awaknya. Hatta law salaku hujra dhab, sampai-sampai terkedi hitamang awak kafe atau orang yang kata sertanya dalam umpung dhab, kok-kokbun,
la salaktumuh, demi Allah sungguh kalian pun akan mengikuti mereka. Hari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya, apakah yang kau maksudkan itu adalah Yahudi dan Nasrani? Yang Tuhan maksud pun kamu akan tetap Yahudi, Nasrani atau kaum-kaum di luar Islam. Lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika bukanlah mereka man menyokan wanyan tho pane penyakit lain bahasa kita menyokan wanyan tho silom, artinya nyan lagi menang. Maka ketika katro malam Uroraya geyu tanya untuk mengekspresikan pelahir rasa senang dengan jalan Allahu Akbar sama persis lagi kun Allah Ta'ala dalam Al-Quran ketika siap mengerjakan ibadah haji, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikrah. Menyodron kali hendak pubuk manasik haji nyan fadhkurullaha, nu sebut Allah, berzikir kepada Allah. Kadzikrikum aba'akum, lagi tak sebut ayah kata, karena orang-orangnya bangga dengan kabilah, senang dengan naniyah kabilah, suku dan macam sebagainya. Jamaah rahimakumullah, ketika kitanya berpuasa diberi Allah Ta'ala dua buah kebahagiaan. Yang pertama benar ketika berbuka, baik dalam konteks buka per ura ketika dihadapkan di kemakanan lalu tak buka, datanglah kebahagiaan batin yang luar biasa karena pakan tayang senang karena mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam konteks ketika tayang berbuka dalam artian kabih puasa bandar tepu tinga uronyo kabih puasa sepuknyo kali terlakukan, ketika menggemalah takbir, ketika di belahan bumi Allah bertakbir, menggema takbir Allahu Akbar di sekujur pembumua-bumua Allah Ta'ala. Pulang kampung, di desa-desa, di kota-kota, sampai-sampai disunahkan bertakbir fitarik, berjalan-jalan pawai-pawai, fil masakin, irmo, fisuk, bak pajak-pajak, hatta sampai-sampai orang inang, walau dalam keadaan mereka sedang berhadas sekalipun, dibolehkan mereka untuk keluar, berzikir, mengekspresikan kebahagiaan nyamban. Nah, ia menggambarkan akan betapa menggambarkan akan betapa senang. Jadi kebahagiaan yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang berpuasa adalah kebahagiaan ketika sedang berbuka, baik dalam konteks berbuka berura ataupun berbuka dalam artian waktu kabih puasa, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab kalen hilal yang diibaratkan dengan fitri. Sumu li ru'yati, berpuasalah kamu karena melihat hilal, wa aftiru, dan berhari rayalah, mana berbukalah dalam artian berbuka, wa aftiru li ru'yati, dan meraya kata wa aftiru, berbuka dalam artian meraya kata li ru'yati fa innakum ma'alaikum. Maka jika redup mungkin tak kalen karena nasahab awan yang terbaik, fa akmilu iddata sya'bana 30 yawman, sempurnakanlah hitungan bulan Syaban je 30 hura sebagaimana orangnya pada orang yang kalepah. Nah, kebahagiaan yang pertama yang Allah berikan kepada orang yang puasa adalah ketika berbuka dalam penafsiran dua macam tayang. Yang kedua adalah inda liqa'i rabbih, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa adalah merupakan satu ibadah rahsia. Itanyo ma irmoh na lang kolokah dumpu na cindoi, na apapun yang ingin kita konsumsi pun mantang yang ingin tanah jib, tanah pajuh na, dan urang hana dehi kalan. Bisa jadi tengok tajib tak pajuh makanan, kemudian ketika tertebik luar moh, pura-pura rudah ibabah, lemah-lemah roh padahal kali lebu. Tapi ini tidak akan pernah kita lakukan. Pakan karena tengok tak pubuk barang kapukan karena manusia, tapi tak pubuk barang kapu karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata berpuasa mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang jujur. Puasa mendidik kita akan menjadi orang yang jujur dan timah sifat muraqabah, iaitu merasa ada orang hanai ulung tapi Allah akan jaga ulung. Timahlah sifat selalu dipantau, merasa selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah sebuah wasit Jibril atau wasit agama melalui satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab, yang disebutkan dalam syarah Majalis Saniyah, ketika datanglah sesosok pemuda yang pada hakikatnya adalah Jibril, ketika dia adu giak pepe bopa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya mereka duduk berdekatan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk goknyan seakan-akan bertanya, padahal hakikatnya kedatangannya ingin berno Nabi dan umatnya tentang agama. Salah satu di antara yang ditanya, mal ihsan, apa itu ihsan? Maka di antara jawaban yang Nabi berikan kepada Jibril adalah anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam yakun fa innahu yaraka,
engkau beribadah kepada Allah, seakan-akan engkau bisa melihat Allah. Jika hantruk tengok bab makamnya, yakinlah yang bahawa Allah pasti dikekalan getanya. Artinya pada beberapa sisi ibadah, sabi-sabi dididik oleh Allah Ta'ala li agama, agar tengok merasa selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripadanya termasuk kebahagiaan yang kedua yang dirasakan oleh orang yang berpuasa adalah di antaranya inda liqa'i rabbih, ketika merumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah jamaah rahimakumullah, di antara kebahagiaan yang kedua adalah inda liqa'i rabbih, ketika merumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasanya adalah ibadah sirriyah, ibadah yang tasom, yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Nyoka termasuk salah satu alasan hikmah bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menisbahkan puasa kepada drone dalam hadis kudusi, yang maklum dan masyhur di kalangan para orang-orang alim, di kalangan para ustaz, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis kudusi, kullu amal ibni adam lahu ila saum, semua amal ibadah anak Adam kedoi anak Adam yang ila saum, kecuali puasa. As-saumu li, punya puasa yang kelun kena Allah. Jadi nisbah puasanya kepada Allah. Walau pada hakikatnya dalam Fathul Bari juz yang ke-4 dalam kitab Siyam dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pendapat Imam Qurtubi, Imam Al-Qurtubi, Ahmad Al-Qurtubi tentang pupuk alasan apa saja hikmah sehingga puasanya genisbahkan kepada Allah. As-saumu li, punya puasa kelun, wa ana ujzabi ataupun wa ana jazabi, long sendiri akan balah. Padahal mandu ibadah untuk Allah yang jika dikerjakan dorongannya bukan untuk Allah, tentukan ibadah namanya. Kemudian hana yang lain selain zat Allah yang mampu membalasi ibadah, tentu semua dibalasi oleh Allah. Lantas jika demikian adanya mandu ibadah untuk Allah, pakai enggak pegah puasa kelun, padahal puasa ibadah lain ke Allah cip. Kemudian kepugi apakah lun balah menyo puasa, seakan-akan terkesan menyo ibadah puasa nah yang lain balah, padahal ana juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi genukil Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari bahwa di antara alasan-alasan pakan dinisbahkan puasa kepada Allah pada ibadah lain, termasuk salah satu adalah puasa adalah meninggalkan somu Ramadan at-tara, puasa Ramadannya hasil haji dengan jalan takubah bud, takubah makan, tidak minum, tidak berjima, iaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang makan, bud minum, takubah. Ketika kita meninggalkan makan minum, ketika itu kita telah bersifat dengan sifat Allah. Allah tak makan, Allah tak minum, Allah tak punya isteri, Allah tidak punya syahwat. Demikian juga para malaikat ketika itu getanya Allah geken dengan murabbinya nak dua buah makna. Murabbi terkadang bermakna guru atau pendidik, lagi ibarat mursyid. Terkadang murabbinya adalah orang yang mampu meneladani Allah. Dalam kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali, dalam kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali, Maqasidul Asna fi Syarhi Asma'il Husna, Maqasidul Asna fi Syarhi Asma'il Husna, dijelaskan bahwa orang yang mampu meneladani Allah, menjadikan Allah sebagai teladan. Lagi contoh misal umpama Allah menasifat kasih sayang, bedah tengok dah kasih sayang, yang adalah merupakan pancaran daripada sifat Tuhan. Kan sifat Tuhan iaitu berontologos, artinya berontologi, kayak adu sifat Tuhan kami nak batanya, atau sifat tanya kayak adu Tuhan, itu tentu sangat bertentangan dengan firman Allah lam yalid wa lam yulad, yang tentukan lagi kan. Artinya tanya meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyo Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih sayang, bedah tengok tak mengejawantahkan sifat Allah tengok kasih sayang kepada makhluk, kepada haiwan-haiwan sekalipun, selama masanya tidak dianjurkan, diwajibkan ataupun disunahkan untuk tapoh. Kemudian Allah Ta'ala maha lembut, lalu kita berbuat lembut kepada makhluk, dan kita kena ya Latif ultuf bina ya Allah, drone maha lembut, berbuat lembutlah engkau kepada kami dan jadikanlah kami menjadi orang-orang yang lembut sesama kedua-dua. Nah, orang yang mampu mengejawantahkan sifat Allahnya untuk gebunan dengan murabbi, maka ketika tanya berpuasa, karena berpuasanya oleh meninggalkan bud,
kubah makan, kubah minum, kubah jima dan berbagai macam hal-hal yang lain, tentu salah satu sebab hikmat, alasan syariat pakan gak nisbah puasa ke lon, padahal ibadah lain juga kepada Allah. Salah satu alasan yang dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi adalah dikarenakan ibadah puasa adalah merupakan but meninggalkan, perbuatan meninggalkan, dan yang tak ubah lagi tanyonyo adalah merupakan but yang butnya merupakan but malaikat dan but Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah tak makan, Allah tak minum dan macam sebagainya. Tapi perlu digarisbawahi bahawa pun demikian, seakan-akan ketika kita dengar ulasan dan penjelasan bahawa terkesan berarti lebih mulia puasa dengan sembahyang, berarti lebih aula puasa dengan sembahyang. Nyan hana surah lagi kan, kerana jumhur ulama berpendapat pun demikian, solat adalah merupakan ibadah teragung dan merupakan awal-awal ibadah yang mukumat langsung antara tanya allati yata'allaqu billah, iaitu perkara yang mukumat langsung antara si hamba dengan Allah. Yang pertama keperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala tetap as-solah, dan as-solah itu pula lah merupakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk terakhir kalinya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghembuskan nafas tenila, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kemang wafat, kemang meninggal, Nabi di antara pesan yang disampaikan as-solah dan macam sebagainya, di antara pesan-pesan yang lain. Makanya dua buah kebahagiaan yang akan didapatkan oleh orang yang berpuasa. Tentu maksud berpuasa yang dijanjikan, para ulama selalu menggarisbawahi bahawa kapan-kapan tatumai lagi tengok fadilah yang disebut kurang puasa akan lebih fadilah nyo. Para ulama hanya tua jelaskan bahawa yang dimaksud fadilah ini hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa dan mendapatkan pahala dari puasanya. Orang yang puasa yang merompak pahala daripada puasa tentu bukan hanya saja orang yang meninggalkan makan, minum, berjemaah di siang hari, menjaga hubungan biologis, tapi sebaliknya di sayang sama pegah kegop, dengar perkataan dosa, kemudian bersumpah palsu, kemudian meribah, kemudian berkata-kata kuto, membicarakan syahwat, demikian hal-hal yang lain tentu tidak seperti demikian. Maka maklum dan masyhur bagi kita orang nak ber hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min saimin laisa lahu min sami illa dhama. Tidaklah betapa banyaknya cukup menanda orang yang berpuasa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hanya ketumai sapu dari puasa melainkan dhama, melainkan hanya gerah menteng, melainkan hanya menteng. Artinya mereka tidak mendapatkan pahala yang kamil. Dalam kitab At-Tanwir Syekh Muhammad Ibn Ismail yang merupakan syarah kitab Jami'us Saghir, syarah bagi kitab Jami'us Saghir As-Suyuti, dijelaskan, termasuk dalam kitab Faidul Qadir Al-Munawi juga ikut memberi penjelasan bahawa yang dimaksud pakan hana merumpak tapu dumai gonya kahek gaga puasa yang dumai gerah mentang-mentang, ini adalah dilandasi pakan disebabkan orang puasanya tidak memelihara diri dari mahrumat, dari pu yang diperharam oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang tengok hana dapat bu, hana tajmi bu pada secara zatiah, menyo secara zat, menyo tak min haisuwa zat yan bu hala tema ge perharam paju bu ca ura karena lisyam ataupun lisaim, karena tengah bersifat dengan orang yang berpuasa. Baik sampai tatun hana dapat paju zat hala, hana dapat paju dari bengah perumah tapi rela tak tinggalkan li ajlillah, karena menjunjung perintah Allah, tapi ketika tak buka puasa anda kan haram. Ini termasuk salah satu penyebab bahkan hana tatume fahala yang kamil dalam satu penafsiran. Dalam penafsiran yang lain bahkan mengakibatkan tayo hana tatume fahala sama sekali dalam penafsiran yang lain. Maka jika demikian adanya, kiranya agar tanyo tak harap baik sampai je ke golongan orang yang hek tak puasa tapi hana menumpuk ganjaran sebagaimana yang kita inginkan, dan tanyo je ke dalam kriteria rugo, maka termasuk di antaranya mari sama-sama kita jaga adab-adab dan etika dalam tanyo berpuasa. Termasuk etika-etika yang paling perlu terjaga adalah barang yang di luar Ramadan haram, yang kemudian lisaim kerana berkait dengan puasa, zatiji diri perbuatan itu haram secara syaraknya, tapi ketika diqaidkan, ketika dinisbahkan dengan puasa, jika pemakruh puasa dapat menghilangkan pahala sama sekali dalam satu penafsiran, yang terdapat penafsiran itu dapat mengurangi daripada pahala kamil. Di antaranya adalah meribah. Ribah definisi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikruka akhaka bima yukrah, sesuatu terpegah-pegah tentang orang lain yang apabila dengar keroi bengeh, baik jika roi atau jerikut roi.
Tentu untuk surah-surah yustasna min zalik ada pengecualian, surah-surah kecuali. Artinya tempat-tempat di antaranya menyo dalam syarah Kifayat al-Awam wa yustasna min zalik menyo hana selalu 6 buah atau 7 buah yang dikecualikan. Dalam Fathul Bari juzuk 11 juga pengecualian, juga di dalam kitab Riyadhus Shalihin dengan syarahnya itu Dalilul Falihin itu Ibnu Alan juga penjelasan bahwa dikecualikan, iaitu beberapa seperti orang yang dizalimi kemudian gejak yang enggak laki tolong tiada bolan juga itaat. Artinya dia telah mengkhabarkan aib yang ada pada orang lain, tapi karena alasan syariat dalam beberapa pengecualian nyontok tentu tidak dimaksudkan ghibah. Jadi ghibah yang dimaksud ini yang dapat mengurangi pahala atau dapat menghilangkan pahala semua sekali adalah ghibah yang diharamkan dalam agama. Kemudian oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Tafsir Mafatihul Ghaib menyebutkan definisi yang lain walaupun pada hakikatnya sama makna riba, la dzikruka akhaka bima fi fa illam yakun fi fabutan. Engkau menceritakan tentang saudaramu sesuatu yang memang pada dasarnya memang nyu lagi tak pegahnya, tapi dengar kera pengahi fa illam yakun fi, sebaliknya jika tak pegah kegop dan yang tak pegahnya tidak benar, kon lagi yang bibu tak pegah pun tak kurung atau tak tamah nyofabutan, tentu lebih hari dosa kerana yang bernama dengan dusta. Maka mari sama-sama kita jaga pandangan bersyahwat, tak dengar haba-haba yang naga, tak pegah yang hana faedah, dan bedua ni perbanyak doa. Dalam kitab Syarah Minhaj dan kitab Najmul Wahad ala Syarhil Minhaj, Syekh Ad-Damiri menjelaskan ketika salah sabuh doa yang mustajab as-saim, iaitu orang yang tengah berpuasa, maka ketika tanya mulai tamang tubuh yang tanya bertukar sifat menjadi as-saim, menaibang tubuh tengok berarti berposisi kerana kalau tak perhenti berkelam, kalau tak nit berkelam kerana puasa wajib menaibang tubuh tengok kamu tukar tengok gukeun as-saim, orang yang sedang berpuasa. Mulai pun tanya itamang fajar yang berarti kagekeun orang berpuasa sampai orang tak buka, nyoklah rentang waktu yang sangat panjang untuk mustajabnya sebuah doa, terlebih-lebih wate berbuka puasa nyan wate yang sangat mustajab untuk kita berdoa. Sehingga jangan sampai kesempatan yang kali geju oleh Allah Ta'ala kepada kita nyo tak sia-sia hana doa-doa yang tak panjatkan kepada Allah. Pu yang paling penting terlaki, yang paling penting terlaki adalah ampunan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan bermakna haji terlaki atau lain dan terlaki dunia macam boleh, hana masalah, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala gebi selama masanya hana mukhalafah dengan syariat. Tetapi yang paling penting daripada momen Ramadan adalah bulan untuk menyucikan jiwa, bulan untuk pegelih dosa dia, dan yang dijanji-janjikan oleh Rasulullah melalui lisannya dalam hadisnya, kiban janji Nabi, man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Man sama Ramadan, sama yang gutim puasa Ramadan imanan, didorong oleh iman. Dalam mengomentari lafaz kata qauluhu iman, oleh para pensyarih hadis di antaranya Ibnu Hajar menjelaskan bahawa imanannya i'rab macam kalimat. Ada kalanya masdar bagi fi'il yang dimahdzufkan, yang dibuangkan, ada kalanya maf'ul li ajri, boleh maf'ul li ajli. Man shama ramadhana imanan, sama yang berpuasa, yang puasanya didorong karena iman. Wahtisab, makna wahtisab mengharapkan ridha Allah, ingin mengharapkan fahala, ingin mengharapkan surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wahtisaban ikhlas, artinya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ghufira lahu fi'il madhi yang dibina bagi fa'il dhamma awal kisrah dulu akhir. Ghufira lahu ibarat dengan fi'il madhi past tense, kalimat kata kerja telah lalu, telah ghufira lahu, pasti diampunkan untuknya ma taqaddama min dhanbi. Artinya syariat sendiri pih monyo datim puasa yang dijanji pertama hana kepegah to yang itim puasa le pemudah rezeki to yang itim puasa le perkaya, kan memakna hang gebi, kan memakna Allah hana mampu. Tetapi ketika ditonjolkan ghufira lahu, dijanjikan ampunan, ini menunjukkan bahwa ampunan Allah lah yang seyogyanya dikejar oleh setiap orang-orang yang melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling penting. Makanya Allah hendak biarkan tayang udik dalam 17 bulannya lalu tu tak pubut nafsu pu yang galak dro tu tak pajuh pu yang galak pu hala-hala, karena Allah kasih sayang kepada kita. Datanglah sebuah bulan yang menabak bulan yang kutiba alaikumusiyam, wajib punya puasa mendum dari bunga tanpa teput, yang faedah ialah Allah ingin mengampunkan dosa-dosa kita nyo. Allah ingin guna angkat derajat kita nyo. Allah ingin guna tutup aib kita nyo. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkesan,
Jangan pegang hadisnya datang rasa lah mati tu. Hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Lu baca dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran karangan Imam Al-Qurtubi. Pada kitab firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfirati wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Kejarlah ampunan Allah dan syurganya Allah. Putra dan pergahinan. Satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Nabi SAW dalam hadis menjelaskan, illam tatnabu, seandainya kalian tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, la zahaballahu bikum, Allah akan memfanakan kalian. Tekedi tengok dik lan yang hana dosa tu cit li Allah gepunahkan kita makhluk wajlija walaja qaumun, akan pegal li Allah Taala makhluk-makhluk hamba-hamba yang lain yang memang hambanya nadosa. Dalam hadisnya perlu digarisbawahi, laisa fihi hasun 'alal ma'siyah. Dalam hadisnya hana ajakan berarti menyomenan gepakat tanya pun maksiat dik. Garis bawahi, tidak ada ajakan berbuat maksiat dalam hadisnya. Tapi yang kena pegah ini tekedi tanya terlanjur jatuh dalam maksiat. Tekedi tanya memang dengan segala kekurangan yang dia miliki, kalau tak jaga tak pelihara, kalau tak jaga roh tengonggot dan tak berlindung kepada Allah tapi hurt kecil lah maksiat. Kerana dia penuh dengan kekurangan. Apakah ketika itu terjadi tengok harus berputus asa, harus tak pohrot? Apakah bahawa tengok hana yakin li Allah mampu kepampun dosa tengok? Tentu tidak. Maka hadisnya benar gehamal, geba, gepedu tempat duji adalah prioritinya adalah kepada orang yang butuh asa di rahmat Allah. Sang-sang bang kalau tak dosa, kasih gom langit dosa, Allah sang mungkin le kepampun dosa tengok. Itu tidak. Maka Nabi SAW dia pegang ilam tatnabu la zahaballahu bikum. Seandainya kata api hana dasya, pasti katanya gepepunah oleh Allah Taala dan gepedatang kaum yang lain, hamba lain yang memang nak dosa. Pakon. Karena salah satu asma Allah, nama Allah Al-Ghaffar. Ghafur, Allah yang Maha Pengampun. Jika Allah hana gepampun urang mentidra api, jika Allah kan karena banyak mengampuni, bagaimana Allah dikatakan dengan Allah Maha Pengampun? Andai pakan takun Allah ya Ghani, Allah Maha Kaya, tentu karena semua milik Allah. Seandainya Allah hanya memiliki sapu, gimana pegah Allah kaya? Musaputan milik Allah. Karena mandu-mandu milik Allah. Lahu ma fis samawati wal ard. Menjadi milik Allah lah apa yang ada di langit dan bumi. Maka takunlah Allah ya Ghani, wahai Allah Maha Kaya. Bahkan Allah takun ya Ghafur ya Ghaffar, Tuhan Maha Pengampun. Karena Allah Subhanahu wa taala pengampun dosa kita. Maka daripadanya jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita hargai ibadah Ramadan yang begot. Mari kita jaga, mari kita puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang tuan sampaikan tak nyon apa faedah yang pertama sekali untuk draw pribadi menjadi satu seraman kalbu untuk diri pribadi mengisi waktu luang. Dulu kemaah suasana mungkin agak karu bacut karena ikut na bengkel dan memang antara tempat long tinggal dengan Bandara Soekarno-Hatta cukup tu di Jakarta Barat, sehingga ada tak pesawat udara yang take off, yang berangkat dan dia tak, sehingga mungkin agak terbising bacut. Nyo oleh kemah baru datang pada Dr. Mandum. Terima kasih atas segala perhatian kerana memang waktu solat zuhur di daerah Jakarta Barat kita memang ke poh 12. Lalu tuan leke mohon diri, terima kasih atas segala perhatian, lalu leke maaf atas segala kekurangan. Komentar-komentar mungkin yang berisi pertanyaan yang anda lutume baca, nyo leke maaf ada kemakluman. InsyaAllah di waktu lain dan kesempatan menyuna waktu tengok benah halangan poh yang sama akan live dengan kajian-kajian Ramadan. Mudah-mudahan manfaat dan pupu mungkin yang anda lu jelaskan mungkin insyaAllah tengok menyuna waktu menyuting alung akan lu jelaskan pada tema khusus. Wallahu alam bisawab wa ilahil marji wal ma'ab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.